Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada hari ini juga saudara-saudari, di Keuskupan Wetebula di Sumba, ada sebuah peristiwa iman tahbisan imam untuk 10 orang diakon yang ditahbiskan menjadi imam. 9 adalah dari Kongregasi Redemptoris CSSR dan 1 calon imam diosesan atau projo Keuskupan Wetebula. Mohon doa Anda untuk 10 orang yang akan ditahbiskan menjadi imam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada umat manusia. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita diingatkan oleh Yesus bahwa barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Apa yang dikatakan Yesus ini, saudara-saudara, sebetulnya mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita hayati dalam hidup sehari-hari kita. Semakin banyak keistimewaan yang kita miliki, semakin banyak pula tanggung jawab kita. Demikian juga saudara-saudari dalam hal status jabatan, semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab yang menyertai jabatan itu. Jadi kata-kata Yesus sungguh merupakan sesuatu yang menyapa, menyentuh apa yang kita hidupi, apa yang kita alami dalam pengalaman sehari-hari kita. Kemarin saudara-saudari dalam renungan harian kita diajak untuk memahami, menghayati bahwa menjadi waspada atau bersiap siaga itu
merupakan bentuk tanggung jawab kita akan segala macam kepercayaan, segala macam tugas yang dipercayakan. Hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita diberi banyak, dituntut banyak. Kalau kita diberi sedikit, tentu juga dituntut sedikit. Namun yang paling penting di sana saudara-saudari adalah apakah banyak atau sedikit. Seseorang harus membuat atau melaksanakannya dengan penuh komitmen dan konsekuen dan berbuah. Disitulah yang menentukan apakah seseorang itu memang layak mendapatkan banyak atau sedikit. Diberi banyak, dituntut banyak. Diberi sedikit, dituntut sedikit. Makin tinggi jabatan, makin tinggi pula ekspektasi, makin besar tanggung jawab yang menyertainya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ketaatan seorang hamba berdasarkan pada rasa takut akan hukuman, seperti yang kita baca dalam Injil hari ini. Jika dia taat, maka dia akan diberi tanggung jawab besar, yaitu menjadi pengawas segala milik tuannya. Tapi jika ia tidak taat, maka ia akan dihukum. Sebagai anak-anak Allah, saudari-saudara, tanggung jawab kita lebih besar lagi daripada seorang hamba yang taat. Bapa memberi kita peluang untuk tumbuh semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah tentu saja. Kita diharapkan semakin bebas melakukan kebaikan, semakin kreatif mengembangkan bakat atau talenta, keunikan, keistimewaan yang Tuhan kasih, serta semakin peduli kepada sesama di sekitar kita, makin peduli kepada masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup kita. Kita melakukan semuanya dengan sukacita, karena Bapa mencintai kita dan kita pun mencintai Dia. Jika kita lalai, mungkin kita tidak lagi memikirkan hukuman, tetapi kita akan sedih karena kita telah menyakiti hati Bapa. Saudari-saudara, apapun statusmu, apapun jabatanmu, apapun panggilanmu, buatlah hidupmu bermakna. Buatlah hidupmu menjadi pujian bagi Tuhan. Buatlah hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, bukan soal banyak atau sedikit, tapi bagaimana yang sedikit atau yang banyak itu kita kelola untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan, mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak, Engkau mengharapkan kami menghasilkan buah-buah dalam hidup ini sesuai dengan segala sesuatu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sedikit ataupun banyak. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengembangkan talenta, mampu memikul tanggung jawab, mampu melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan untuk kemuliaan nama-Mu dan keselamatan sesama. Sebab Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.